Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dami di channel aku Damis Oracle. Hari ini aku mau morning talk aja, ambil satu kartu masing-masing dari deck yang Universe Has Your Back yang ini, dan satunya aku mau pakai Affirmators yang tarot ya. Jadi kalau teman-teman lihat, mungkin teman-teman ngeh ya, aku mulai jarang banget gitu isi YouTube aku, soalnya belakangan lagi banyak banget kerjaan dan bener-bener banyak. Aku sampai nggak punya hari libur. Setiap hari itu aku kerja dari Senin sampai Minggu, Senin begitu setiap hari. Ya alhamdulillah lagi dikasih banyak project gitu ya sama Allah. Nah, cuman aku juga mau kasih tahu, mungkin aku juga akan lebih fokus untuk ngadain kelas daripada reading gitu ya, karena aku menyadari makin kesini sebenarnya akan lebih memberdayakan kalau aku bikin kelas dan daripada sekedar kasih reading. Kalau reading itu kan sifatnya um, memang bisa memotivasi, tapi tidak memberikan bekal apapun menurut aku. Sedangkan kalau aku bikin kelas meskipun pendek-pendek, mini-mini kelas gitu ya, dan itu sebenarnya juga nggak apa namanya, nggak makan waktu kok, cuman 1,5 jam dan tidak mahal. Tapi setidaknya yang aku berikan itu bisa menjadi bekal bagi teman-teman yang ikut, dan mana mana tahu suatu hari nanti ketika itu diterapkan, itu pun bisa teman-teman uh, knowledge-nya ditransfer ke orang lain gitu ya. Jadi um, makin kesini aku makin sadar betapa berharganya waktu dan energi aku, jadi aku akan lebih fokus untuk berkontribusi pada kehidupan lewat situ. Tapi tenang aja, aku tetap akan isi YouTube aku, tapi lebih kepada si morning talk kayak gini ya, ngobrol-ngobrol kayak gini. Akan semakin jarang tentang reading gitu. Oke. Kita lihat kartunya apa. Jadi aku tetap akan bikin ke kelas toxic relationship. Bagi teman-teman yang mau ikut, silakan. Harganya hanya 75.000 per orang dan kelas berlangsung sekitar 1,5 jam. Siapapun boleh ikut, laki-laki, perempuan, penting ikut ya menurut aku, sehingga kita bisa aware sebenarnya toxic relationship itu benihnya ada di kita sendiri kok. Karena seringkali yang kita lihat di luar sana, yang disampaikan kepada kita itu ya dari sosial media, dari berita, atau dari artikel-artikel, mereka tidak mengangkat bahwa hubungan yang tidak sehat ini berangkatnya sebenarnya dari kita sendiri. Mereka seringnya melihatnya mengasih sudut pandang bahwa kita sebagai korbannya. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa pernah terlibat dalam suatu hubungan yang tidak sehat, dan hubungan ini juga bukan cuma hubungan antar pasangan ya, tapi dengan teman, dengan atasan, atau dengan lingkungan kerja, bahkan dengan orang tua, dengan anak. Kalau teman-teman pernah mengalami, dan aku yakin pasti kita semua pernah, itu sesungguhnya benihnya itu sudah kita bawa duluan, baru kemudian pengalamannya terjadi. Jadi bukan berarti kita adalah korbannya, bukan berarti kita adalah korban keadaan, bukan korban toxic relationship-nya. Nah, jadi di situ nanti biasa di kelas aku akan terangin, dan nilai spiritualnya juga sangat tinggi ya ketika kita menyadari bahwa toxicity itu, kecenderungan itu ya, sifat-sifat yang beracun itu, kenapa bisa sampai ada, itu pun harus kita sadari. Dan itu benar-benar it's about you and yourself. Itu semuanya tentang diri kita sendiri dan bukan orang lain. Apa yang kita hadapi di dunia ini
hanyalah cerminan apa yang sudah ada di dalam batin kita. Jadi kalau kamu ngerasa hidup kamu gak enak banget saat ini ya, misalnya berisik, terus diatur-atur sama orang, terus ditekan segala macam, nah itu hanyalah cerminan bahwa kondisi batin kamu pun di dalam seperti itu. Mungkin kamu suka menekan nuranimu sendiri, mungkin kamu suka mengatur-atur uh, soul kamu gitu ya. Sementara jiwa kamu inginnya misalnya menekuni suatu bidang seperti ini, lalu logika kamu menekan dan mengatur-atur bahwa oh harusnya hidup seperti ini, seperti itu. Nah, maka semesta akan memunculkan cerminan itu ke sekitar kamu, dan sehingga kamu juga bisa merasakan oh ternyata gak enak ya hidup diatur-atur, ternyata gak enak ya hidup ditekan-tekan gitu loh. Jadi itu sekilas dari apa yang akan dibahas di kelas itu, sampai akhirnya nanti bagaimana kita bisa spotting ya, melihat sifat-sifat apa yang ada di diri orang lain dan itu ada di diri kita juga, dan apakah itu sehat atau tidak gitu, sifat-sifat tersebut. Itu salah satu kelasnya. Dan kalau teman-teman juga lihat di Instagram kemarin aku baru posting tentang kemungkinan aku akan membuat kelas lagi, tapi ini khusus perempuan, yaitu tentang pemberdayaan perempuan. Jadi bagaimana mengajak atau mengasih lihat ya, aku ingin kasih lihat ke teman-teman perempuan bahwa perempuan itu bisa berdiri sendiri, perempuan itu bisa happy dengan dirinya sendiri ya. Dan jangan takut karena kita hidup di dunia yang patriarkal, which is itu sangat menguntungkan pria dibandingkan wanitanya. Dan ketika kamu sukses, ketika kamu lebih tinggi jabatannya, lebih banyak uangnya, lebih happy hidupnya, akan banyak orang bilang bahwa kamu akan kesulitan mendapatkan pasangan, kamu akan kesulitan karena hidup akan terlalu sepi gitu ya ketika kita terlalu sukses. Nah, itu omongan-omongan kayak gitu tuh yang bikin banyak banget perempuan jadi galau antara memilih berkarir atau bersanding bersama orang lain. Which is itu menurut aku bukanlah suatu hal yang perlu dipusingin. Yang mana datang duluan, yang membuat kamu merasa berdaya, merasa happy, itulah yang kamu ambil saja. Gitu. Itu nanti akan dibahas di kelas yang lain ya, yang buat khusus cewek itu. Oke. Aku udah dapat 2 kartu di sini. There is a stream of love supporting my dreams. Tuh ya, buat teman-teman, khususnya perempuan-perempuan juga, jangan takut punya mimpi yang tinggi. Jangan takut punya cita-cita yang tinggi gitu. Semesta itu adalah gudang kemungkinan yang tiada batasnya. Kalau kita mikir pakai kepala, hidup itu bukan matematika, teman-teman. Kalau kita hitung-hitung semua pakai logika, nggak akan nyampe. Aku pun tidak akan bisa menalarkan bagaimana hidup aku bisa sampai di titik ini sekarang. Bagaimana akhirnya aku punya hal-hal yang aku inginkan sekarang. Kalau aku hitung-hitung itu tidak akan sampai. Gitu ya. Jadi there is a stream of love ini, semesta ini begitu banyak cinta kasihnya. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu cita-citakan, kalau kamu sudah bulat, sudah solid, sudah yakin, dan dengan niat yang lurus gitu ya, dengan niat yang bersih, itu semesta akan mendukung kamu untuk mewujudkannya. Ini aku taruh sini dulu ya. Oke. Jadi Queen of Swords, sebenarnya aku udah bikin video ini 2 kali. Jadi yang pertama, kartunya yang ini beda yang keluar, tapi ini sama. Dia udah sampai sekarang dia keluar terus, tapi kurang lebih message-nya sama sih. Ya. Jadi ini tadi teman-teman lihat ya, kalau teman-teman main tarot, Queen of Swords ini pasti teman-teman udah tahu artinya, dan dia tadi munculnya kebalik kayak gini. Ya. So, aku paling bisa bilang kayak gini ya.
Queen of Swords itu kan sosok yang tegas, sosok yang punya self respect yang baik gitu ya. Dia di sini sosoknya feminin, artinya perempuan yang lady boss lah, lady boss yang tidak bossy. Dia tuh memang tegas tapi dia tidak bossy. Dia sukses, dia tahu apa yang dia mau, dan tegasnya itu akhirnya apapun yang dia ngomong, dia nggak akan ngomong dengan basa-basi. Kalau dia suka, dia bilang suka. Kalau dia nggak suka, dia bilang nggak suka gitu. Tapi bukan berarti dia jahat. Dia hatinya jujur, hatinya bersih-bersih aja, makanya omongannya jernih gitu. Tidak berkabut gitu kan. Nah, apa yang terjadi ketika dia tadi posisinya kayak gini ya? Makanya dia disandingkan dengan there is a stream of love ini supporting my dream. Jadi di sini aku ngerasain ada energi-energi ketakutan dari teman-teman akan tidak tercapainya impian yang selama ini teman-teman inginkan. Nah, apa yang terjadi ketika kita takut? Orang yang takut akan melakukan cara-cara yang tidak bijaksana. Orang yang takut karena di sini kartunya Queen of Swords, orang yang takut biasanya, apalagi kalau orang dengan kekuatan seperti Queen of Swords, ketika dia takut, dia akan mengintimidasi orang lain. Dia akan merendahkan orang lain, dia akan menekan orang lain supaya keinginannya tercapai. Nah, di sini semesta ingin ingetin, gak perlu takut keinginan kamu tidak tercapai, karena itu tadi yang aku bilang, selama niat kita murni, selama hati kita bersih ya, bersih itu bukan berarti bukan tanpa dosa, artinya misalnya gini, aku ingin apa deh cita-citanya apa, aku ingin sekolah lagi, atau aku ingin punya uang 5M gitu misalnya, supaya punya rumah. Nah, itu kan niat yang bersih ya, supaya punya rumah. Supaya apa punya rumah? Supaya aku nggak ngerepotin orang tua misalnya gitu. Itu adalah niat yang bersih. Jadi nggak ada yang niat yang, oh aku mau punya rumah, terus mau aku sewain, nanti aku sewanya aku tinggiin nih karena lokasinya mahal, biarin aja orang bayar mahal. Nah, itu udah niatnya menekan orang lain. Nah, jadi balik lagi, selama niat kamu bersih, selama impian kamu itu adalah untuk kebaikan, ya, kebaikan kamu, kebaikan orang di sekitar kamu, kamu nggak perlu takut. Kamu nggak perlu takut mikirin bagaimana caranya, karena caranya itu uh, bukan caranya manusia. Ketika kita sudah punya keinginan, lalu keinginan itu kita pasrahkan ke semesta ya, ke Tuhan. Dipasrahkan itu artinya kita nggak perlu mikirin lagi caranya gimana. Kita hanya harus berusaha setiap hari, berikhtiar gitu ya, semaksimal yang kita bisa, nggak perlu ngoyo. Tapi nanti Tuhan yang akan menentukan caranya seperti apa. Nggak perlu tahu bagaimana caranya mendapatkan 5M misalnya. Yang penting kamu kerja aja setiap hari. Kamu kerja setiap hari dengan rajin, dengan jujur, kemudian menabung gitu ya. Taruh ini visi kamu di dalam doa gitu kan. Bersedekah juga gitu kan. Benar-benar menjalani hidup sebagai manusia yang baiklah, menolong orang. Nanti akan ada jalannya di mana mungkin ada yang kasih proyek tambahan, atau tiba-tiba ada orang ingat bahwa mungkin ada orang kelebihan uang, mungkin mau ngasih kamu, apapun itu caranya kita nggak bisa pikirin. Makanya jangan sampai jadi sosok yang judes, jangan sampai jadi sosok yang manipulatif, jangan sampai jadi sosok yang overworking gitu ya, yang akhirnya kerja terus gitu sampai menelantarkan orang-orang di sekitarnya gitu kan, akhirnya energinya jadi nggak bagus gitu ya. Jadi jangan khawatir apapun yang teman-teman inginkan. Aku sendiri punya impian gitu ya, punya impian, dan dalam perjalanan hidup aku yang alhamdulillah sudah mau 40 tahun di dunia ini ya, aku sudah banyak menyaksikan bagaimana Tuhan itu selalu memberikan lebih baik daripada yang aku pengen gitu. Dan itu akan menjadi validasi atau harusnya sih memperkuat bahwa Tuhan gak pernah menelantarkan kita. Dan aku juga percaya teman-teman pun punya pengalaman serupa. Pengalaman dimana
uh, Tuhan nggak pernah kasih kita yang buruk-buruk gitu loh. Kalaupun sampai ada yang buruk, itu biasanya karena kita mau yang itu. Kita nggak membiarkan semesta yang memilihkan untuk kita, tapi karena kita keras kepala dan kita mau yang itu. Nah itu biasanya jadinya nggak berjalan dengan baik. Gitu. Jadi ya jangan khawatir, jalanin aja hari-hari dengan biasa. Punyalah keyakinan bahwa apapun yang kita inginkan, kalau semesta merestui, kita pasti dapat kok. Meskipun itu butuh waktu yang agak lama daripada yang kita pengenin gitu ya. Tapi kalau itu sudah jodoh teman-teman, ketika sesuatu sudah berjodoh dalam hidup kita, jodoh itu kan bukan orang aja ya. Jodoh itu macam-macam. Apapun yang meant to be untuk kita, itu waktunya akan cepet kok. Ya, itu aku alamin sendiri. Aku yang baru aja yang aku alamin adalah mobil gitu ya. Ini aku sekalian sharing. Ini bukan maksudnya mau menyombongkan, tapi ini adalah pengalaman aku juga melihat keajaiban Tuhan gitu dalam bentuk materi gitu ya. Aku udah dari beberapa 2 tahun lalu deh. 2 tahun lalu aku udah pengen beli mobil. Tapi pikiran manusia aku perfeksionis sekali bahwa oh aku mau beli mobil yang begini, kemudian aku mau belinya cash, aku nggak mau punya utang. Jadi yang aku lakukan adalah aku menabung. Oke, menabung gitu ya. Terus, tapi nggak pernah tuh ada kepikiran mau beli, berani untuk membeli. Lalu 1 tahun lewat, belum punya mobil juga. Akhirnya uang kepake, ada kebutuhan gitu yang mendesak gitu kan. Tabungan kepake deh jadinya tabungan mobilnya. Terus kumpulin lagi, nabung lagi, dan aku sangat uh, idealisme aku tuh sangat begitulah, sangat kaku waktu itu. Pokoknya harus kekumpul misalnya 100 juta. Kalau belum 100 juta, jangan beli mobil dulu gitu. Oke. Lalu udah 50, 60, 75 juta, kepake lagi untuk yang lain gitu kan. Ada suatu hal lagi yang mendesak, akhirnya kepake, dia berkurang lagi. Sampai akhirnya aku bilang sama suami aku, kenapa ya? Apa kita tidak direstui kah membeli mobil? Kenapa setiap kali mau mengumpulkan uangnya, ada aja untuk kepake yang lain gitu. Nah, oh kita punya pikiran gitu, berarti mungkin kita belum dikasih nih gitu kan. Dan aku sempat seuzon berpikir bahwa mungkin emang Tuhan nggak pengen gue punya mobil kali gitu kan. Tapi perasaan perasaan harus ada mobilnya itu makin besar gitu. Aku makin tidak nyaman naik kendaraan umum gitu kan. Apalagi karena pandemi ini. Lalu pada suatu ketika kayak dapat wake up call gitu. Seperti disadarkan ketika ada temen yang beli mobil. Dia waktu itu beli mobil bekas. Dan dia beli mobil bekas sangat murah. Terus terus aku pikir ya, gue juga bisa sebenarnya beli ya. Kenapa dari dulu gue nggak berani untuk membeli? Jadi gitu. Jadi kayak ada kesadaran bahwa lo mau nabung sampai kapanpun, kalau lo nggak berani untuk mulai mendp atau apa bayar apa, nggak akan punya barangnya. Dah, oke akhirnya itu bulan Februari gitu ya kejadian itu. Terus aku bilang sama suamiku, oke, Agustus kita beli mobil. Kita beli mobil, kita kredit aja gitu kan, nggak apa-apa. Dah. Lalu apa yang terjadi ketika aku membulatkan tekad, dan uang aku udah sedikit banget waktu aku ngomong kayak gitu. Di bawah 50 juta gitu ya. Aku bilang, by Agustus nih gue udah bisa bayar DP nih gitu kan, bisalah 50 juta ada. Lalu udah diniatin, tahu-tahu besokannya pas yoga, guru yoga aku bilang, tapi kalau mau beli mobil jangan lama-lama karena nih lagi ada diskon apa segala macam gitu ya, ada program pemerintahnya. Terus aku bilang aku nggak punya uang bu, gitu. Aku nggak punya uang segala macam. Tapi aku bisa lihat tuh, ini jalan dibukain. Ada orang mau bantuin lu beli mobil, ada orang juga pun mau meminjamkan lu DP gitu. Jadi gitu teman-teman. Dan itu masih bulan Mei. Ya, aku kan maunya Agustus, kemudian Mei. Dan aku bisa gitu, aku bisa bayar semuanya tapi nanti Agustus. Lah,
Terus aku juga mikir, tapi kalau jalan yang dibukain sekarang gitu kan, ya udah ambil aja, nanti baru bayar gitu ya. Eh cicilan-cicilannya itu pas Agustus itu gitu kan, pas nanti gitu. Pokoknya di sini juga aku mau kasih lihat, kadang-kadang ketika kita sudah siap secara mental dan sudah mengikhlaskan cara kita, kita lepasin ya. Gua kan nggak mau nih, udah deh. Ternyata pakai cara gue tuh nggak pernah kebeli gitu. Akhirnya gue memberanikan diri untuk oke deh, gue akan DP-in, gue akan kredit aja gitu. Akhirnya malah lebih cepat, bukannya Agustus tapi bulan Mei. Mobilnya dapat, semuanya lancar gitu kan. Dan you know what? Kerjaan aku jadi banyak banget, makanya aku nggak bisa bikin video selama ini karena tahu-tahu ketika itu mobil udah kebeli ya, DP-nya kebayar, kerjaan aku jadi banyak banget. Banyak banget yang kalau aku hitung-hitung ini bisa untuk membayar cicilan mobil gitu teman-teman. Jadi apapun yang kamu impikan, kamu lihat aja. Ketika lampu hijaunya sudah banyak di mana-mana gitu ya, pertanda dari semesta bahwa oke, go ahead, go ahead. Jangan nunggu saat yang sempurna. Jangan nunggu momen dimana uangnya nanti belum cukup atau ini belum ada, ininya belum ada. Ini sama aja kayak yang aku selalu bilang ke teman-teman yang harusnya resign dari kantor. Kalau tandanya sudah banyak di mana-mana, resign aja. Nanti semesta yang akan carikan kamu pekerjaan. Yang penting kamu harus fleksibel, pikirannya harus kebuka, dan jangan pakai cara kamu aja. Kamu udah harus, oke, I'm all yours lah Tuhan. Gua ini milik lo, apapun cara yang lo kasih ke gua akan menerimanya dengan lapang dada, gitu. Hidup akan mudah. Nah, itu contoh, dan itu kejadiannya berulang kali di hidup aku. Kayak dulu waktu mau nikah juga gitu. Gaji aku berapa sih? Kecil gaji aku tuh biasanya ya. Sebelum nikah itu ya. Kemudian memutuskan untuk nikah suatu hari. Tahu-tahu ketika memutuskan untuk nikah, proyek aku banyak banget. Dan jumlahnya pas untuk biaya aku nikah. Gitu. Jadi kita dulu bikin keputusan, dan semesta melihat kesungguhan dan kebulatan keputusan kamu, barulah cara itu akan ada semuanya. Baru semua pintu dibukakan. Jadi jangan nungguin pintunya dibuka dulu, guys. Bukan begitu cara hidup bekerja tuh nggak kayak gitu. Itu caranya manusia. Caranya Tuhan adalah make up your mind, buat keputusan yang bulat, yang tidak akan goyah lagi. Maka habis itu lihat deh, pasti akan banyak kemudahan yang didatangkan untuk supaya kamu sampai ke cita-cita kamu, ke mimpi kamu. Gitu ya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video atau kelas aku selanjutnya. Dadah!